Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain disebutkan sebagai Sayyidus Syuhur, juga bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Jud, yaitu bulan berderma, yaitu suatu bulan di mana kita meneguhkan keikhlasan kita dengan cara memperbanyak sedekah dan juga infak serta memberikan bantuan kepada orang-orang yang berhak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya melebihi segala sesuatu pada bulan suci Ramadan. Di dalam sebuah hadis tegaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair mirrihil mursalati. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan. Ketika dijumpai Jibril alaihissalam yang mengunjungi beliau setiap malam di bulan Ramadan dan mengajarkan beliau Al-Quran, maka sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih cepat kedermawanannya daripada angin yang berhembus. Artinya tidak ada yang namanya harta yang mengendap lama di genggaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan adalah momen yang sangat tepat bagi kita untuk memperbanyak sedekah dan membantu kepada sesama. Akhlak seorang mukmin adalah kedermawanannya. Kedermawanan orang yang beriman menjadi ukuran kecintaan dan indahnya kepasrahan kepada Allah dengan berbuat baik kepada sesama. Hubungan kita dengan sesama erat kaitannya dengan keselamatan, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Makanya berderma atau memberi kepada sesama adalah bagian daripada kebaikan kita kepada sesama, sekaligus adalah untuk memperbaiki dan menyelamatkan diri kita. Sudah seberapakah kedermawanan kita? Tentu jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Yang sering menjadi penyakit di dalam diri kita adalah bahwa kalau kita memberi kepada pihak lain, kita selalu menganggapnya bahwa harta kita berkurang, selalu menganggapnya bahwa rizki kita berkurang. Padahal hakikatnya semakin bertambah pahalanya, bertambah kebaikannya, bertambah kemanfaatannya. Suatu hari ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha membagikan daging kambing, setelah itu kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai istriku, adakah yang tersisa?" Beliau kemudian menjawab, "Ada sepotong paha milik kita, itulah sisa untuk kita." Kemudian Rasulullah bersabda di depan Siti Aisyah, "Apa yang kita sudah berikan, itulah sisa, itulah menjadi milik kita, dan apa yang ada belum tentu menjadi milik kita." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. An-Nahl 96.
Nabi Musa alaihissalam berkata dan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, insya Allah saya sudah beribadah kepadamu. Saya sudah mengabdi kepadamu. Lalu manakah ibadah saya yang membuat engkau senang? Ibadah saya yang membuat engkau tersenyum yang mana ya Allah?" Allah menjawab, "Solatmu adalah untukmu, karena dengan solat engkau dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Puasa adalah untukmu, karena dengan puasa engkau bisa mengendalikan nafsu. Zikirmu adalah untukmu, karena dengan zikir insya Allah hatimu akan bahagia." Nabi Musa semakin penasaran, "Ya Allah, yang manakah ibadahku yang membuat engkau senang?" Allah kemudian menjawab, "Sedekah, infak, dan zakat serta al-akhlakul karimah, itulah yang menyebabkan aku senang. Karena tatkala engkau membahagiakan orang lain, orang-orang yang susah, aku hadir di sampingnya. Aku akan menggantinya dengan ganjaran yang sangat besar. Bila engkau sibuk dengan ibadah ritualmu saja dan bangga akan hal itu tandanya engkau baru cinta kepada dirimu. Tetapi tatkala engkau membahagiakan orang lain, engkau berbuat untuk orang lain, engkau berkorban untuk orang lain, itu tandanya engkau cinta kepada dirimu, kepada sesama, dan tentu kepada Allah. Indahnya berbagi membuat Allah tersenyum. Indahnya berbagi, banyak manusia yang bahagia dan hati yang terobati. Lalu banyak pula doa dipanjatkan kepada Allah. Mungkin saja suatu hari kita sedang terlelap tidur, kita sedang istirahat, tiba-tiba pintu langit dibuka, pintu langit diketuk. Oleh siapa? Oleh manusia. Lalu oleh Allah dibuka. Siapa yang mengetuk pintu langit itu? Yaitu orang-orang fakir miskin yang kita santuni. Dari kaum du'afa yang kita kasihi. Dari orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan, lalu kita berikan jalan keluarnya, kita berikan solusi, sehingga kebahagiaan itu bertabur berada di mana-mana atas kebaikan manusia kepada orang lain. Di bulan Ramadan, pintu pahala sedekah dibuka lebar-lebar dan terus menembus bagaikan lorong yang lurus menuju surga Jannatun Naim. Sekecil apapun infak di bulan ini khususnya, Allah catat dan Allah lipat gandakan dengan kelipatan yang tak terbatas. Sebagai sebuah contoh, Rasulullah SAW nyatakan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala persis seperti orang yang sedang berpuasa. Subhanallah. Apakah kita termasuk orang-orang yang dermawan? Lagi-lagi jawabannya ada di dalam diri kita. Mari kita introspeksi dan menengok diri kita masing-masing. Memang hati kita ini sering merasa berat untuk berinfak. Mungkin karena tabiat kita seperti itu, atau juga karena setan selalu membisikkan di dalam hati kita bahwa kalau kita berinfak kita akan menjadi miskin dan akan menjadi kekurangan. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 268 yang artinya, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir, sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya serta karunia-Nya yang maha luas lagi maha mengetahui.
Sedekah yang baik tentu saja adalah sedekah yang berkualitas. Sebagian dari rezeki yang kita cintai, itulah sedekah yang terbaik. Tidak ada orang yang karena sedekah menjadi melarat. Tidak ada orang yang karena sedekah menjadi bangkrut. Meskipun ada orang miskin yang rajin bersedekah. Karena sedekah insya Allah akan melipat gandakan pahala, dan kemudian Allah akan meluaskan rezeki kita di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sedekah itu pun akan menjauhkan kita dari berbagai bencana dan malapetaka. Sebagaimana di dalam berbagai hadis, as-shadaqatu tasdaru sab'ina baban minas-su. Sedekah itu dapat menutupi 70 pintu keburukan. Masya Allah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah insya Allah mencegah bala atau bencana. Jadi sedekah itu di satu sisi memberikan pahala, di satu sisi menghapuskan dosa, dan di sisi lain menjauhkan dari bencana. Yang menyelamatkan kita hanya dua hal tadi. Yang pertama kita mendapatkan pahala, yang kedua dihapuskan dosa. Itulah yang insya Allah akan menyelamatkan kita di yaumil hisab nanti. Hadirin rahimakumullah, begitu urgennya masalah sedekah, sampai di antara salah satu penyesalan umat manusia pada saat meregang nyawa adalah karena dia tidak bersedekah pada saat dia hidup. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata dengan penuh penyesalan, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sebentar saja ya Allah, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Sawahku luas berhektar-hektar, uangku berlipat-lipat, rumahku mewah, kendaraanku banyak berjejer. Akan aku serahkan untuk bersedekah ya Allah. Tangguhkanlah sebentar saja dari ajalku. Tapi Allah nyatakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepadamu, maka tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Hadirin rahimakumullah, kesempatan untuk banyak bersedekah insya Allah saat ini kita miliki bersama. Orang yang beruntung adalah orang yang sanggup dan mampu memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, orang yang paling merugi adalah orang yang tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Kenapa? Karena kesempatan tidak akan pernah berulang untuk yang kedua kalinya. Sebab waktu tidak akan pernah kembali. Waktu hanya berputar ke depan, tidak akan pernah berputar ke belakang. Semoga kita tidak menjadi orang yang menyesal pada saat kita meregang nyawa. Semoga Allah senantiasa memberikan kelapangan dalam rezeki, Allah memberikan keluasan di dalam rezeki, dan kita senantiasa menjadi orang yang menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim.